Gak ada kan di rumah, dah kepeng pak emang dah jai mai lo hana peng lo nuga. Dikarenakan hana pengnya maka dia hana pada rumah rona. Hana peng hana pada rumah hamna. Lupa datung mak pak hana peng kanyo. Hana datung. Sonan rona. Sadia sai pu kampung yo. Nah Sablang Kecamatan Bedada. Ya ya. Nyamban berita hai rekan medua. Tak mampu sediakan uang 15 juta rupiah. Rumah bantuan dari pemerintah Aceh untuk janda miskin Sa'diah Ismail dialihkan untuk pihak lain. Kiban mengharam jadah, pekatun, perilaku but dari oknum-oknum yang semoga dan harapan kamu masyarakat di bawah pemerintahan Gubernur Muzakir Manaf praktik jual beli rumah duafa ini dihentikan. Dinas Perkim harus bertanggung jawab atas kasus sesuai dengan beritanya. Kok bisa ini? Aparat penegak hukum juga harus masuk. Jadi Pak Gubernur, jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sejak pemerintah Aceh meluncurkan bantuan rumah duafa sesudah komplit, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang semacam ini yang terjadi di lapangan, tetapi tidak terekspos media. Bagi masyarakat miskin, impian untuk memiliki rumah duafa adalah sebuah harapan yang sangat indah. Tetapi bagi orang-orang kaya, bantuan rumah duafa ini malah diperjualbelikan ataupun dibeli dengan harga 10 sampai dengan 15 juta dan ada yang 20 juta rupiah. Sehingga kita lihat rumah-rumah duafa bercokol di kebun-kebun sawit orang kaya yang tidak berpenghuni. Bahkan rumah-rumah duafa banyak berdiri tegak, berdiri kokoh di samping-samping rumah orang kaya yang ayah ibunya PNS dengan alasan itu untuk anaknya. Benar-benar memalukan dan memuakkan tindakan para makelar dan mafia yang bernaung di bawah pemerintah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nun fi ayyi makan, semoga saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Seorang janda miskin, Sa'diah Ismail di Kecamatan Bedada, mengeluh dan menceritakan kepiluannya. Dia batal menerima rumah duafa bantuan pemerintah Aceh karena tidak sanggup menyediakan uang 15 juta rupiah. Praktek semacam ini tidak hanya terjadi pada sosok janda tua ini. Jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sejak pemerintah Aceh meluncurkan bantuan rumah duafa sesudah komplit, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang semacam ini yang terjadi di lapangan, tetapi tidak terekspos media. Bagi masyarakat miskin, impian untuk memiliki rumah duafa adalah sebuah harapan yang sangat indah. Tetapi bagi orang-orang kaya, bantuan rumah duafa ini malah diperjualbelikan ataupun dibeli dengan harga 10 sampai dengan 15 juta dan ada yang 20 juta rupiah. Sehingga kita lihat rumah-rumah duafa bercokol di kebun-kebun sawit orang kaya yang tidak berpenghuni. Bahkan rumah-rumah duafa banyak berdiri tegak, berdiri kokoh di samping-samping rumah orang kaya yang ayah ibunya PNS dengan alasan itu untuk anaknya. Benar-benar memalukan dan memuakkan tindakan para makelar dan mafia yang bernaung di bawah pemerintah Aceh. Mualim harus bertanggung jawab terhadap urusan ini, di mana Mualim adalah pimpinan tertinggi di Aceh hari ini, untuk meluruskan hal-hal semacam ini dan menindak tegas aparat ataupun para pegawai-pegawainya, baik yang di Perkim ataupun stakeholder lainnya yang menangani bidang rumah duafa. Saudara sekalian, saya Merizal, kita lihat Presiden Rakyat Jelata ikut berang dan berang sekali menanggapi hal semacam ini. Dan berikut ini kita tampilkan video daripada saudara kita, saya Merizal, selengkapnya tentang makelar dan mafia yang memperjualbelikan rumah duafa
dan meminta muallim untuk menghentikan hal yang semacam ini ke depannya. Ini video selengkapnya. Nyamban berita hai rekan medua. Tak mampu sediakan uang 15 juta rupiah. Rumah bantuan dari pemerintah Aceh untuk janda miskin Sa'diah Ismail dialihkan untuk pihak lain. Kiban mengharam jadah. Pekatun perilaku but dari oknum-oknum yang merampok hak rakyat miskin. Dirampok hak orang gasin. Nek Tuhannya Sa'diah Ismail memang urut budak-budak kasih. Rumah kaya budak-budak hana layak huni. Ka diusulkan, ka dipetamang anggaran ji, ka ditetapkan dalam DPA Dinas Perkim Aceh. Sudah keluar namanya sebagai penerima rumah bantuan, rumah layak huni. Sesuai dengan namanya dan NIK-nya. Tapi gara-gara hana gejuk peng 15 juta, hana mampu. Mungkin yang mampu akan roh gejuk sih. KKJ dijauh kekap rumahnya. Tapi dalam data dinas yang terima undangannya. Tapi rumah dibangun kekap. Kiban maharam jadah bun. Kiban palih pekatun. Nyok lagi-laginya pekatun yang sudah terjadi selama ini. Nyok kan sabah kasusnya. Mungkin mertobah kasus, bisa menjadi kameri beboh. Karena pembangunan rumah layak huni atau rumah duafa dari Perkim, dari Dinas Perkim oleh pemerintah Acehnya sudah puluhan ribu. Lagi-laginya begitu. Tak pegah tu. Aceh termiskin di Sumatera. Gimana termiskin di Sumatera? Karena para perampok hak orang gasin di Aceh nyom masih dibiarkan dan dihormati, berkeliaran, bak kantor Dinas Perkim, bak gedung DPRA, bak kantor gubernur. Yang padahal perampok hak orang gasinan. Agen oknum yang kerja sama ngawal dinas, oknum koordinator pokir anggota DPRA. Yang pekatun. Pekatun. Habis pembangunan rumah duafa. Cip ton na pembangunan meri beboh. Pakai habis. Pane habis. Yang dibangunkan ada urang betul-betul gasin. Ada urang yang mampu jok peng 15 juta. Nah yang tak dengar 20 juta. Ya perilaku lagi wetnya di Aceh. Jadi kepada pemerintah Aceh, kepada Bapak Gubernur Muzakir Manaf, tolong beri atensi. Mohon beri atensi Pak Gubernur terkait dengan kasus jual beli rumah duafa yang sudah terjadi bertahun-tahun. Semoga dan harapan kamu masyarakat di bawah pemerintahan Gubernur Muzakir Manaf, praktik jual beli rumah duafa ini dihentikan. Dinas Perkim harus bertanggung jawab atas kasus sesuai dengan beritanya. Kok bisa ini? Aparat penegak hukum juga harus masuk. Jadi Pak Gubernur segera tolong beri perhatian terhadap kasusnya. Nyo adalah puncak gunung es. Kasus ini sangat banyak terjadi di seluruh Aceh. Jadi bak masara Pak Gubernur, tolong ini dibenahi, tolong ini dihentikan. Mahan hana guna Ibu PKK Aceh, Ibu Marlina Usman, si Ad-Ad gejak kunjungi urang gasin. Menyo praktiknya masih terus dibiarkan. Ibu PKK Kak Ana hanya mampu gejak Sabah 2. Hana mungkin gejak jangkau mandum urang gasin. Apabila nyo dibiarkan, ada beserta triliun tu dikirim dana otsus oleh pemerintah pusat Aceh yang Aceh tetap termiskin di Sumatera. Karena perampok hak urang gasin dibiarkan berkeliaran, bahkan dihormati apabila mereka datang ke kantor-kantor pemerintah. Nyamban rekan medua.